I Love Dogs, film karya Wes Anderson ini bukan film baru by the way, tapi somehow ya kayaknya lagi pengen nonton itu aja. Dan ternyata relevan dengan tema politik dan kekuasaan. Tapi kita akan baca film Isle of Dogs dari kacamata Foucauldian, yaitu governmentality dan biopolitik. Kira-kira sih akan ke sana. Oke. Introduction dulu. Apa sih Isle of Dogs ini? Adalah film yang mana anjing-anjing dikumpulkan dalam satu pulau dari Jepang gitu ya. Nama pulaunya adalah Trash Island. Di situ seluruh anjing dikumpulkan karena dia punya virus ya, tapi akhirnya mereka bisa balik juga dengan bantuan manusia, yaitu namanya Atari lah. Oke, kenapa bisa anjing-anjing ini semua end up di Trash Island? Kenapa bisa juga ya anjing-anjing ini balik lagi dan problem ini selesai dengan indah? Pertama, Mayor Kobayashi. Ya, dia adalah penguasa di situ ya dalam ceritanya. Dan dia mengedarkan satu wacana. This is precisely apa yang dibahas Foucault sebagai governmentality, atau ditafsirkan secara singkat sebagai conduct of conduct, ya, tingkah untuk mengatur tindak tanduk populasi. Oke, tapi populasi ini diatur nggak lagi lewat koersif. Kekerasan tuh udah outdated lah, udah ketinggalan zaman. Sekarang lewatnya apa? Wacana. Wacana yang dikonstruksi oleh Mayor Kobayashi adalah wacana epidemis. Ini standar utama dari governmentality ya. Pasti dia berangkat dari satu problem. Dan problem ini gimana caranya dirasionalisasi, harus ada solusinya, dan solusinya adalah menggunakan populasi gitu. Oke, gampangnya gini. Oke, problemnya adalah anjing kena virus. Oke, that is problemnya. Oke, wacana pemerintah adalah anjing ini harus dibuang. Kenapa? Karena dia bisa mengancam kesehatan, keselamatan manusia. Oke, gimana bisa ini menjadi make sense, menjadi logic gitu ya? Ya karena itu tadi, kalau manusia terancam, maka kita juga akan meninggal loh by the way. Nah, dengan begitu, individu-individu populasi itu ya digerakkan. Mereka menggunakan teknologi diri mereka untuk ya melakukan apa yang dikehendaki negara. Oke, melakukan tujuan negara. Oke, tapi lewat pendekatan individual. Jadi seakan-akan individu ini punya hak untuk menjadi individu yang lebih sehat gitu ya, dengan membuang anjing mereka. This is perfectly governmentality. Oke, dan individu di sini dilihat sebagai biopolitik. Ya, bagaimana kondisi biologis itu lebih penting daripada individu secara general, secara like the sociological cultural backgroundnya. Oke, dan kok bisa ya peraturan ini, wacana ini langgeng ya karena wacana ini pun nggak diselesaikan oleh pemerintah. Ya, ada juga sih dokter yang sudah menyelesaikan dengan apa namanya antidotnya. But at the end of the day, dokter itu ya dibunuh gitu ya. And that is the sense of authoritarianism, ya, bagaimana orang yang tidak selaras dengan keputusan dari pemerintah cenderung akan dihilangkan gitu ya. Ya mirip-mirip kayak tahun-tahun Orde Baru gitu. Oke, ketika dokter itu berhasil menemukan antidotnya, of course power akan collapse. Wacana tadi bahwa manusia itu nggak selamat itu akan hancur jelas gitu. Oke, bagaimana sih wacananya juga well established tahun ke tahun ya, karena kan memang lama sekali tuh ceritanya bisa terasingkan di situ si anjing-anjing itu. Ya lewat represif aparatus Althusserian gitu ya, bilang ya aparatusnya bisa melalui represif. Dalam konteks ini ada orang-orang yang memasukkan anjing ke kandang terus dibuang ke Trash Island. Ada juga drone yang memonitor dan bisa nembakin anjing-anjing yang rebel, yang doing resistance. Ada juga anjing robot di situ. Ya, secara represif seperti itu. Tapi yang paling kuat adalah ideological apparatus. Gimana pemerintahan, yaitu si Mayor Kobayashi itu sering konferensi pers, sering bercerita, berdiri di atas panggung, kan ada like political election ya di situ ya. Dia sering mengedarkan satu ideologi bahwa ya anjing ini memang harus kita pinggirkan. The problem is, siapa sih anjing-anjing ini sebetulnya? Ya bisa kita baca anjing ini adalah orang-orang migran misalnya. Ya, orang-orang yang quote unquote tidak seharusnya dia tinggal di mainland kita, maka kita harus asingkan mereka. Bisa jadi dibaca ke sana, bisa juga mungkin anjing ini aku baca ya ideologi tertentu. Ya, karena kan anjing versus kucing. Maybe the anjing adalah the communism and kucing is the capitalism. Even though nggak ada penjelasan di situ ya, but that's my reading. Oke. Tentang anjingnya sendiri juga menarik. Gimana sebenarnya Wes Anderson ini mengajak kita untuk jadi individu yang rasis juga. Well,
Oke, ini mungkin tiba-tiba lompat gitu ya. Tapi based on my reading, once again, this is my personal experience. I'm not smart, I'm dumb. I don't think you need to watch this video. Kayak ngapain juga gitu. If you're smart enough, you watch other videos, I guess. Oke. Kenapa aku bilang Wes Anderson juga rasis? Karena apa yang diceritakan di situ, karakter-karakter utama si Rex, King, Duke, terus juga siapa lagi? Chief, Boss ya. Mereka adalah anjing-anjing yang menang lomba. Mereka adalah anjing-anjing yang makan wagyu gitu ya, yang makan beberapa makanan memang high class gitu. Oke, kecuali ada si Chief ini ya, yang dia stray dogs gitu. Dia bilang saya nggak mau nih punya master gitu ya. Saya nggak pengen makan makanan enak kayak gitu ya. Saya mau jadi anjing bebas ya. This is interesting kalau kita baca pakai psikoanalisis sedikit ya. Menarik bagaimana si Chief ini dia menolak gitu ya adanya master. Tapi secara naif, ya, I know it's socially naif gitu ya. Secara sosial dia naif sekali gitu, bahwa jadi anjing kok punya master nih kok naif sekali gitu. Tapi Chief juga menghasratinya ternyata. Ketika at the end of the day dia diminta untuk jadi anjing penjaga dan dia mau. Okay, so that's a different story ya si Chief itu tadi kalau kita psychoanalysis kira-kira kayak gitu. Oke, baik lagi. Ya, apa fungsi dari anjing-anjing ini? Kenapa anjing-anjing tadi aku bilang sebagai bentuk kita rasis? Karena ya si Wes Anderson hanya mengangkat suara-suara anjing yang ya, punya modal kapital dari quote unquote ya keluarga yang memang punya modal kapital juga tinggi. Ya, mereka bisa merawat anjing mereka dengan baik. Ada yang di grooming, ada yang ikut kontes ya, dan lain sebagainya. Oke, and anjing maskot juga by the way. Nah, itu modal budaya berarti. Oke. Kemudian anjing-anjing yang lain gimana? Anjing-anjing yang nggak pernah dilihat, nggak pernah disorot. Ya, si Wes Anderson menangkap itu sebagai anjing-anjing yang masuk dalam kategori quote unquote ya. Ceritanya adalah anjing kanibal. Gitu. Ya, barbarik. Oke, makan teman sendiri gitu ya. Tidak bersifat civilized gitu. Ini juga bagaimana Wes Anderson sebenarnya melihat ya the other, ya yang lain. Ini sebagai aspek-aspek atau contoh-contoh anjing yang tidak memiliki quote unquote gitu ya nilai rasional, bahkan temannya dimakan sendiri kok bisa gitu ya. Oke, ini secara langsung kita belajar rasisme dari Wes Anderson. Ya, I will not say that the dog itu represent satu ras tertentu secara konkret ya di sistem sosial kita. Ya, apakah mereka dari ras misalnya Caucasian lah atau mungkin Black people, Asian? I don't think on par ya kalau aku bilang seperti itu. Jadi lebih ke rasisme dalam konteks hierarki taksonomi anjing aja, kira-kira gitu. Yang jadi masalah utama adalah Wes Anderson menutup film ini dengan sangat indah, seakan-akan gak ada masalah ketika moral atau sentimen moral ini mulai beroperasi. Ya, seakan-akan governmentality, peraturan otoritarianisme yang kompleks itu bisa reda hanya dengan pendekatan moral. Padahal harusnya ini adalah solusi yang bersifat struktural. Karena of course ketika ada governmentality dan pola kekuasaan yang sangat kompleks seperti ini, nggak mungkin kita bisa selesaikan hanya dengan sentimen, oh iya benar juga ya kata dia bahwa anjing ini ternyata tidak bermasalah. Anjing ini sembuh dengan si antidotnya gitu dibawa di atas panggung gitu. Well, that might not be the best resolution ya from this movie. Tapi aku ada refleksi sedikit gimana di Indonesia kita sekarang punya program MBG yang mana dia berangkat dari problematisasi yaitu stunting. Oke. Terus dia membuat wacana. Oke, masyarakat harus bergerak untuk menyelesaikan isu stunting ini. Ya kan? Menggerakkan individu supaya menggunakan teknologi diri mereka supaya mereka sadar bahwa ya saya ini harus membantu pemerintah. Karena kalau saya nggak bantu pemerintah, nanti ini anak-anak saya stuntingnya makin parah. Guys, governmentality at the perfect example. Dan kita sebagai individu ternyata ya juga to some extent terhegemon. But that's additional context. And this is my review of Isle of Dogs. This is politics and also power. Cuman gak setelanjang Joko Anwar gitu ya. Jadi review yang kemarin. Thank you teman-teman yang sudah memberikan komen di video yang kemarin. Kita ngobrol di video yang lain. Bye-bye.